Shalom. Saya ucapkan selamat datang kembali bersama kami, beribadah bersama kami di GBT Home Godong Gebang. Sebelum ibadah dimulai, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang membawa handphone, harap untuk men-silence handphonenya supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Dan juga kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang kurang enak badan bisa mengikuti ibadah online yang akan tayang di channel YouTube GBT Home setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan juga kami tak lupa untuk selalu mengingatkan untuk selalu tetap patuhi protokol kesehatan meskipun sudah banyak yang melupakannya, terutama memakai masker, tapi kita mau mendisiplinkan diri kita dan taat pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita siapkan hati kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita datang memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka hati kami Tuhan, dan kami bawa rindu kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Dan setiap persembahan Tuhan, melalui puji-pujian, melalui penyembahan kami Tuhan, biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Penuhkan hidup kami dengan hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Yesus satu-satunya yang kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus satu-satunya yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kekuatan di hidupku, kami hanya dapat di dalam Engkau Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Selamat
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama ku percaya, bukan karena melihat. Saya jalan sama-sama bantu berdiri. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Siapa yang percaya? Dan saudara percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Haleluya. Katakan, Yesus, aku percaya. Mujizat terjadi. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Dia berikan semua mujizat di dalam hidupku. Lagi katakan, Yesus, aku percaya. 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 Dia berikan semua mujizat di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Lagi katakan, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Dia berikan semua mujizat di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, aku percaya. 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 Dia berikan semua mujizat di dalam hidupku. Sama-sama katakan, berseru haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Lagi katakan, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan, terpujilah. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Mari waktu selanjutnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan.
kami percaya padamu Tuhan. Meskipun kami belum melihat, meskipun kami belum memahami Tuhan, tapi kami mau tetap percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya
Tetapi kami mau terus menaruh percaya kepadamu. Engkau yang melampaui segala akal pikiran kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, segala sesuatu Tuhan di dalam hidup kami, melampaui pikiran kami, melampaui kekuatan kami. Biar hati kami berpegang teguh untuk kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah saat ini buat kami, agar kami Tuhan boleh semakin mengenal pribadi-Mu, iman kami boleh semakin bertumbuh dan dikuatkan Tuhan. Kami buka segenap hati, pikiran dan hidup kami, agar kebenaran-Mu itu Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar. Segala pujian, segala kemuliaan, hormat, syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya, berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Home Gedung Gebang, saudara-saudara. Di seri yang lalu saudara-saudara menjelaskan kepada saudara bagaimana kita harus memahami rencana panggilan Bapa di dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus mengutus, ketika Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus, saudara-saudara, pengutusan itu saudara-saudara hampir sama dengan pengutusan Yesus kepada kita sebagai murid Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia. Yaitu apa? Supaya dunia, orang lain melihat bagaimana Bapa. Mereka mengenal siapa Bapa melalui hidup saudara dan saya. Mereka mengenal siapa Tuhan Yesus, siapa Allah yang kita sembah. Dari hidup saudara, orang akan melihat buah itu. Nah saudara-saudara, saya akan mulai menjelaskan kepada saudara tentang buah ini. Apa yang dimaksudkan tentang buah ini saudara-saudara. Jadi saudara-saudara dan saya harus memahami bahwa mustahil menghasilkan buah tanpa Kristus. Sebab dikatakan saudara-saudara, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi ada prasyarat. Saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana ada ranting-ranting yang juga nempel kepada pokok anggur, tapi dia tidak menghasilkan buah. Nah, saudara dan saya berbeda. Saudara dan saya ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Untuk itulah kita menghasilkan buah. Supaya dunia melihat siapakah Tuhan Yesus, siapakah Allah Bapa.
Tetapi saudara-saudara dan saya harus memahami hal ini baik-baik, bahwa mustahil menghasilkan buah tanpa Kristus. Jadi kita tidak bisa saudara-saudara keluar saudara-saudara dan dengan kehendak kita sendiri saudara-saudara menghasilkan buah. Enggak bisa saudara-saudara, karena buah itu saudara-saudara itu ada saudara-saudara karena hubungan timbal balik yang ada, yang terjadi antara saudara dengan Kristus, antara kita dengan Tuhan Yesus. Hubungan timbal balik ini saudara-saudara harus mengalir saudara-saudara, tetap ada di dalam hidup saudara dan saya supaya kita tetap menghasilkan buah. Bukan sekedar nempel tapi tidak menghasilkan buah. Mari kita review kembali saudara-saudara Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ada prasyarat, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan ayat selanjutnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan penegasannya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi kenapa ada ranting yang tidak menghasilkan buah? Karena saudara-saudara ranting ini hanya nempel. Tidak seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi hidup kita tidak mungkin menghasilkan buah. Hari ini saudara-saudara kita tidak bisa menghasilkan buah. Kalau saudara-saudara dan saya hanya nempel. Tetapi bukan sekedar menghasilkan buah saudara-saudara, ada penjelasan lain lagi. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, menghasilkan apa-apa. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu terjemahannya dikatakan accomplish nothing. Tidak dapat menyelesaikan apa-apa, mengeluarkan produk apapun. Jadi produk yang keluar dari hidup saudara itu bukan kehidupan, itu bukan buah anggur, itu bukan buah yang Tuhan kehendaki, itu bukan buah yang Bapa kehendaki, tetapi buah yang lain yang keluar dari hidup kita sendiri. Dan itu bukan buah yang dikehendaki oleh Bapa sebagai petani. Ayat 1, 2, dan 3 Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan saudara-saudara, antara ranting dengan pokok, saudara-saudara. Jadi saudara buat Tuhan Yesus adalah orang penting. Saudara-saudara, kita mungkin merasa, waduh, seberapa pentingnya kita buat Tuhan Yesus. Sangat penting, karena melalui hidup saudara dan saya, orang bisa melihat siapakah Tuhan Yesus. Kita hari ini kan tidak bisa melihat sosok Yesus sebagai manusia. Tetapi melalui hidup saudara dan saya, orang melihat sosok Yesus. Amin, saudara-saudara. Keterhubungan, saudara-saudara, adalah penentu utama. Jadi hubungan, saya ingatkan kembali saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa itu bukan untuk mendirikan sebuah agama, institusi tertentu, organisasi tertentu. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus supaya kerajaan surga hadir di bumi. Supaya Tuhan Yesus itu mempresentasikan, menggambarkan siapakah Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Dan kalau saudara dan saya hari ini diutus melalui amanat agung saudara-saudara di dalam Matius pasal 28, saudara-saudara, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, maka
ketika saudara dan saya diutus, saudara, saudara dan saya harusnya menggambarkan siapa yang mengutus. Sama seperti seorang duta besar, saudara, misalkan duta besar Amerika diutus ke Indonesia. Maka duta besar ini, saudara, menggambarkan negaranya. Apa yang dia lakukan di Indonesia itu mewakili negaranya. Jadi apa yang saudara dan saya lakukan ketika kita masih hidup dan berada di dunia ini menggambarkan sepenuhnya siapakah Allah Bapa, siapakah Allah Bapa yang mengutus kita. Dan seperti apakah kerajaan surga itu. Jangan sampai saudara-saudara ketika saudara diutus masuk ke dalam rumah tangga, misalkan saudara sudah menikah, saudara sebagai orang percaya, pasangan saudara dulunya bukan orang yang percaya, tetapi mereka jujur bukan melihat kerajaan surga, tetapi kerajaan maut. Ketika saudara diutus di dalam pekerjaan, saudara diutus dalam sebuah perusahaan, saudara bekerja di situ, saudara dan saya menggambarkan Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang mengutus saudara untuk masuk ke situ. Tetapi ketika saudara masuk ke situ tidak menggambarkan kerajaan sorga, Allah Bapa yang mengutus saudara, Tuhan Yesus yang mengutus saudara, maka pastilah kita menggambarkan kerajaan maut dan maut itu sendiri. Saudara-saudara dan saya punya tanggung jawab ini sampai hari ini, sampai detik ini, sampai akhir hidup kita, saudara-saudara. Dan itu hanya terjadi melalui keterhubungan. Jadi kekristenan itu bukan sebuah agama. Kekristenan itu adalah sebuah hubungan yang Tuhan Yesus bangun, jembatani, pulihkan antara Allah Bapa dan manusia. Supaya saudara dan saya, manusia yang berdosa terima anugerah, bisa kembali saudara-saudara berhubungan dengan Allah Bapa. Melalui pertolongan Tuhan Roh Kudus hari ini. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus mengutus Tuhan Roh Kudus supaya saudara ketika diutus ke tengah-tengah dunia, saudara tetap menjadi murid Tuhan Yesus yang kuat, yang tangguh. Katakan amin. Saudara-saudara, yang perlu kita hari-hari ini terus pikirkan, saudara-saudara, jika saudara melihat bagaimana perubahan dunia begitu sangat cepat, saudara-saudara. Dan komunikasi semakin canggih dan kita melihat bagaimana setiap orang hari-hari ini memegang handphone, saudara-saudara. Kita bisa dengan mudah menghubungi orang lain dari belahan dunia yang lain. Seketika itu juga, saudara-saudara, telepon berhadapan muka, saudara-saudara, muka dengan muka, kita bisa melihat wajah orang lain di penjuru dunia yang lain yang sangat jauh dari kita, hal yang tidak bisa tercapai antara 30 tahun yang lalu. Tapi hari ini, saudara-saudara, teknologi itu, saudara-saudara, itu justru banyak kali memisahkan saudara dan saya yang ada di dalam satu rumah. Allah Bapa ada di dalam kerajaan sorga, mengutus saudara dan saya yang ada di bumi. Tapi hubungan itu tidak putus, saudara-saudara. Walaupun kita, saudara-saudara, secara akal tidak terjangkau jauhnya. Tetapi saudara-saudara, ketika hubungan itu tidak putus antara kerajaan sorga dan saudara, maka dimanapun saudara berada, hubungan saudara dengan orang di sekitar saudara, itu pun tidak akan putus. Katakan amin. Kalau setiap orang memiliki handphone, saudara-saudara, keluarga memiliki handphone, saudara-saudara, saudara lihat bagaimana hubungan mereka semakin jauh dan semakin renggang, semua sibuk dengan handphonenya masing-masing, sibuk dengan mainannya masing-masing, sibuk dengan aplikasinya masing-masing, saudara-saudara. Dekat tetapi tidak terhubung. Allah tidak menghendaki supaya ketika saudara menjadi anak Allah, dekat tapi tidak terhubung. Tuhan Yesus sudah menghubungkan sinyal antara kerajaan sorga dengan saudara. Ya saudara-saudara, saudara menjadi anak Allah yang memiliki hak untuk masuk ke dalam kekudusannya Allah Bapa. Melalui penumpahan darah Tuhan Yesus, saudara dikuduskan untuk masuk ke ruang maha suci, saudara-saudara. Tetapi jangan sampai kedekatan saudara itu tidak terasa. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah Bapa. Sehingga orang lain yang ada di dekat kita pun tidak bisa merasakan
kehadiran Allah Bapa di dalam hidup kita, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara, mereka harus turut merasakan apa yang saudara nikmati dalam namanya hubungan. Bukankah banyak saudara-saudara hari ini, saudara bisa menikmati semua khotbah saudara yang mau. Saudara tinggal klik di YouTube, saudara ketik nama pendeta tertentu, saudara-saudara, atau pembicara yang saudara sukai, saudara-saudara, saudara bisa menikmati khotbah dari tempat-tempat yang lain, dari orang banyak, saudara-saudara. Tapi apakah hal itu, saudara-saudara, membuat saudara semakin terikat dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, saudara-saudara, menjelaskan dengan sangat tegas di ayat 4 dan 5. Diulangi, saudara-saudara. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dari hidup kita, saudara-saudara, kita tidak bisa menghasilkan buah apapun. Apalagi buah yang dikehendaki oleh Allah Bapa supaya ranting itu menghasilkan buah anggur. Enggak bisa. Kalau itu keluar dari diri kita sendiri. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan lagi. Sebab di luar aku kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, apabila hari-hari ini saudara menghadapi pergumulan-pergumulan, tantangan yang sangat berat di dalam hidup saudara yang memaksa saudara mungkin demikian tertekannya saudara-saudara, ingat saudara-saudara, hal itu tidak bisa memutus sinyal antara kerajaan Allah, kerajaan surga dengan saudara. Justru hal itulah yang akan membuat saudara berbuah. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan hal ini, perikop ini saudara-saudara tentang pokok anggur, Tuhan Yesus itu menjelaskan kepada orang-orang yang hidup di Timur Tengah, murid-murid Tuhan Yesus. Di Israel sana saudara-saudara, iklimnya sangat ekstrim. Pohon anggur ditanam saudara-saudara di tanah yang tandus, yang bahkan saudara-saudara cari air itu sulit saudara-saudara. Dari suhu pagi atau siang dengan malam itu sangat berbeda jauh. Tapi hal itu saudara-saudara justru menghasilkan buah anggur yang manis. Sampai dengan hari ini saudara-saudara, bangsa Israel dikenal dengan produk pertanian yang terbaik di dunia. Anggur, jeruk, apel, saudara-saudara, buah apapun yang saudara sebutkan. Mereka menghasilkan buah yang terbaik. Tentunya saudara tidak akan mendapati buah durian di sana karena bukan tempatnya saudara-saudara. Tetapi untuk buah anggur saudara-saudara dan kurma, zaitun saudara-saudara, bangsa Israel sampai dengan hari ini menghasilkan produk yang terbaik. Kenapa? Sampai hari ini mereka ada di dalam iklim yang sangat ekstrim, tetapi mereka juga punya sistem pertanian yang sangat baik. Dan yang terutama adalah ranting ini tetap nempel di pokok anggur itu. Jadi saudara-saudara, hubungan saudara dengan Allah Bapa, hubungan saudara dengan Tuhan Yesus, itulah yang menghasilkan buah di kehidupan nyata. Orang tidak bisa melihat iman kita yang ada di dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Allah Bapa itu orang gak ngerti. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus orang gak peduli. Saudara mau Kristen berapa puluh tahun, berapa rajinnya saudara, orang gak mau tahu. Orang mau lihat buah itu dari hidup saudara, dan kuncinya adalah keterhubungan. Ini adalah penentu utamanya. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16b. Yohanes 15 ayat 16b, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ini adalah hasil dari sebuah hubungan, saudara-saudara. Hasil dari sebuah hubungan. Karena dikatakan aku telah menetapkan, saudara-saudara, maka ini adalah sebuah ketetapan. Saudara mengenal TAP MPR, saudara-saudara, itu adalah sebuah ketetapan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara-saudara, MPR. Sebagai majelis tertinggi rakyat Indonesia ditetapkan. Maka kita sebagai rakyat Indonesia harus mengikuti ketetapan
Itu sama seperti ketika Tuhan Yesus mengatakan aku telah menetapkan, maka saudara yang saudara bisa lakukan adalah tetap ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam hidup saudara. Kita tetap bergantung kepada Tuhan Yesus, kita tetap ada di dalam Kristus dan apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu justru membuat saudara dan saya menghasilkan buah yang banyak. Amin saudara-saudara, berbuah banyak adalah sebuah ketetapan. Berbuah banyak adalah panggilan saudara dan saya sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Mari saudara-saudara, di dalam catatan saudara, mari kita catat ini saudara-saudara. Saya diutus oleh Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah yang banyak. Katakan amin. Saya diutus di tengah-tengah keluarga saya supaya saya menghasilkan buah di dalam Tuhan Yesus. Saya diutus ke dalam pekerjaan saya supaya juga saya menghasilkan buah yang ada di dalam Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan saya. Dimanapun saudara dan saya diutus, saya tetap bisa menghasilkan buah. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat saat ini. Apa yang Tuhan Yesus sudah tetapkan kami tidak dapat ubah. Dan kami menerima hal ini sebagai panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Supaya kami menghasilkan buah dan buah kami tetap banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun Tuhan Yesus saat ini mengutus kami, di musim apapun kami harus melewatinya, kami akan tetap menghasilkan buah yang banyak. Memberkati semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan online ini. Di dalam semua kesulitan dan tantangan, kedukaan, musim apapun yang mereka harus alami saat-saat ini Tuhan. Kami semua akan tetap menghasilkan buah yang banyak supaya hidup kami memuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersama-sama mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami menerima berkat yang terbaik yang dari Allah Bapa, yaitu berkat perlindungan dan kasih setia. Supaya hidup kami memperlihatkan nama Bapa. Dan oleh karena karya Tuhan Yesus di atas kayu salib kami tetap bisa menikmati kasih karunia. Dan oleh karena pekerjaan Tuhan Roh Kudus yang ada sampai dengan saat ini di dalam hidup kami. Kami tetap bisa berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.